Pemerintah Presiden Prabowo Subianto berjanji bergerak cepat untuk menindaklanjuti dugaan pembalakan hutan yang disinyalir jadi penyebab bencana ekologis di Sumatera. Apa saja langkah taktis yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 15 Desember 2025 mengungkap hasil rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak pelaku pembalakan hutan di Sumatera. Salah satu arahan Presiden Prabowo ialah menertibkan izin 22 perusahaan penerima persetujuan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Pencabutan 22 PBPH ini menambah daftar penertiban izin yang dilakukan Kementerian Kehutanan sepanjang tahun ini. Raja Juli mencatat, dalam 1 tahun, Presiden telah memerintahkan penertiban PBPH nakal yang memanfaatkan lahan seluas 1,5 juta hektar. Saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Detailnya, ya, saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Terkait PT Toba Pulp Lestari yang dituding sebagai salah satu penyebab banjir di Sumatera Utara, Raja Juli menyebut saat ini pemerintah tengah menginvestigasi. Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, PT TPL yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti Pak Wamen terutama yang akan saya tugaskan untuk menseriusi proses audit dan evaluasi PT Toba Pulp Lestari ini. Ya. Nanti insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya, akan saya umumkan kembali kepada publik apakah kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap HTI yang mereka kuasai, PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakangan ini. Terakhir, Menhub menyampaikan segera membentuk kepala kantor wilayah di masing-masing daerah untuk membantu mengawasi hutan di seluruh Indonesia. Sebenarnya seberapa parah kerusakan hutan di Sumatera hingga akhirnya memicu bencana ekologis? Analisis tim jurnalisme data Kompas mengungkap, sejak 1990 hingga 2024, hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hilang seluas 1,2 juta hektar, atau rata-rata 36.305 hektar per tahun. Penyusutan area hutan tertinggi terjadi di Sumut, yakni 500.404 hektar, lalu Aceh 379.309 hektar, dan Sumbar 354.651 hektar. Area hutan pada periode tersebut berubah jadi lahan sawit seluas 690.777 hektar, kawasan tambang 2.160 hektar, kawasan perkotaan 9.666 hektar, hutan tanaman industri 69.733 hektar. Sisanya merupakan fungsi lahan seperti pertanian, hutan bakau, dan karamba. Akibat susutnya jumlah hutan, risiko bencana banjir semakin tinggi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana selama 2008 hingga 2025 menunjukkan pola kejadian banjir dan tanah longsor semakin meningkat 5 tahun terakhir. Pencabutan izin lebih dari 1 juta hektar lahan dan audit terhadap PT Toba Pulp Lestari menunjukkan langkah agresif pemerintah merespon bencana ekologis. Namun dengan kerusakan hutan yang sudah mencapai 1,2 juta hektar dalam 3 dekade terakhir, apakah langkah administratif ini cukup untuk memulihkan alam Sumatera? Gimana menurut sahabat Kompas?